Lu sering nggak sih olahraga? Lu sering nggak sih olahraga? Sering. Tapi lu pernah nggak sih dengar kayak semacam kasus yang dimana kasus ini tuh menurut gua perlu banget diangkat nih sama pemerintah daerah atau pemerintah setempat gitu. Gini, lu pasti pernah dengar yang namanya rasisme. Rasis itu ternyata nggak cuma di tempat-tempat yang misalnya Papua, orang hitam, orang kuning, orang putih, orang segala macam lah pokoknya. Tapi rasis itu pun ada di dunia olahraga. Pernah dengar nggak sih? Belum pernah. Jadi gue kasih tahu. Dulu ada seseorang dari Papua atau yang terkenal deh, namanya Dewa. Nah, dia itu adalah pria berkulit hitam yang dimana dihina atau diperlakukan rasis oleh para supporter dan klubnya sendiri. Gila nggak sih? Parah banget. Tahu ya. Nah, jadi faktanya itu Badan Anti Diskriminasi Internasional menyebutkan bahwa 65% perilaku presiden diskriminatif meningkat dalam pertandingan sepak bola, apalagi di Inggris sejak musim 2022 sampai 2023. Menurut lu gimana sih? Sebagai penikmat sepak bola, pasti pernah nonton dalam pertandingan sepak Indonesia. Menurut lu gimana sih? Tentang rasisme yang ada di dunia gitu. Apakah itu bagus menurut lu atau enggak? Enggak lah, itu gak bener banget anjir. Karena kan gak boleh ada yang namanya rasisme. Menurut gue itu gak fair banget. Karena rasisme tuh gak boleh di Indonesia. Karena itu kan berbeda-beda tapi bisa dijual. Di Indonesia tuh ada yang kayak gitu. Jadi menurut gue tuh gak baik banget sih. Kita berkeluarga negaraan Indonesia kan. Nah, itu lagi rasisme itu bukan soal yang biasa aja, tapi itu meningkat sampai Inggris kan. Bilang tadi kayak nggak banget. Kalau tadi sih kita bahas tentang negara-negaranya ya. Kalau menurut Cahna sendiri ada nggak sih positifnya dari rasisme ini? Yang namanya rasisme kayaknya Gak ada positifnya. yang namanya rasisme itu meledek ya, sama aja tuh membeda-bedakan gitu. Jadi kurang sih, nggak ada positifnya gitu. Oke, tapi menurut saya sendiri ya, rasisme itu ada sebagian yang dia itu positif kepada pemainnya, ada pun enggak. Memang saya setuju dan anda bahwa rasisme itu memang sangat tidak boleh dilakukan. Tetapi ada suatu kejadian di mana pemain Inggris itu ketika dia dilakukan rasisme atau dilakukan ejekan-ejekan yang mempengaruhi mentalnya, di mana mentalnya itu kan sedikit menguat tuh, ya kan? Itu adalah dampak positifnya dari rasisme sendiri. Sebenarnya tidak ada dampak positif, tapi itu bisa menyebabkan dampak positif dan ada dalam satu pertandingan di mana si pemain tersebut itu sebelum dia diejek atau mungkin dipanas-panasin gitu ya dalam bahasa kitanya, tapi setelah diejek, setelah dia melakukan rasisme, ternyata penampilan dia atau permainan dia meningkat. Itu bisa jadi motivasi buat diri dia. Tapi yang namanya rasisme udah diperbolehkan dan gue nggak setuju gitu loh. Tapi kalau misalkan emang setelah orang itu setelah dirasisin orang lain, mungkin kalau misalkan emang untuk jadi motivasi diri sendiri meningkat ya, mungkin itu hal positif salah satunya mungkin. Gitu. Iya, saya mau tanya, kalau dari pemerintah nih ya, apa sih yang udah pemerintah lakukan tentang rasisme ini sih? Apa sih pelanggaran yang udah Lakukan lah ya. Kan ya pokoknya udah. Nah iya benar tuh. Jadi gue sempat searching juga nih ya ke berbagai berita atau Wikipedia atau berita nasional lah gitu ya. Kita bahas yang di Indonesia dulu deh. Jadi gini teman-teman. Ketua Umum PSSI, kalian tahu Erick Thohir, mengisyaratkan bakal memberhentikan kompetisi Liga 1 sebagai buntut dari rasisme. Karena dari Liga 1 kemarin ada tindakan rasisme kepada pemain PSM Makassar seperti yang diusulkan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Dia bilang begini,
Kemarin saya sudah bilang, saya sangat kecewa. Saya minta nanti setelah ada Jambore supporter dan di berbagai tempat supporter nanti mempunyai perspektif yang sama. Apa itu rasisme? Kata Erick Thohir. Erick juga mengaku sedih lantaran tindakan rasisme terjadi di Indonesia. Pasalnya masyarakat dikenal toleran, hanya saja rencana penghentian kompetisi Liga 1 itu ditentang Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia maupun pengamat sepak bola Tommy Aprianto. Jadi apa sih yang pemerintah lakukan? Apa juga yang harus kita lakukan sebagai bonus kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai mungkin rakyat atau masyarakat di Indonesia, kita harus mengedepankan itu adanya pendidikan dan kesadaran. Itu meningkatkan pemahaman akan pentingnya keragaman budaya dan menghargai perbedaan melalui pendidikan inklusif. Nah, yang kedua itu adanya toleransi. Jelas, kita Indonesia itu adalah negara yang dikenal dengan toleransinya. Betul teman-teman. Kan? Itu memperkuat nilai-nilai toleransi serta kerjasama antar kelompok melalui perbedaan atau struktur sosial dan budaya. Serta kita harus paham adanya keragaman di Indonesia. Yaitu menyadari bahwa keragaman itu pasti ada perbedaan dan itu harus diterima serta diakui. Serta yang terakhir ini paling penting, yaitu adanya sportivitas. Nah, menjaga nilai-nilai sportivitas dalam olahraga dan tidak membiarkan tindakan rasisme merusak apa yang sudah dibangun. Gitu. Jadi itu adalah beberapa cara agar kita bisa mengurangi dampak dari rasisme itu sendiri. Oke, jadi menurut lu tentang rasisme ini nih ya, apa sih yang mungkin bakal lu lakuin gitu ke depannya untuk mengurangi rasisme ini selain yang gue sebutkan tadi? Kira-kira apa sih? Ya mungkin gak jauh beda kali ya sama itu, sama yang lo sebutkan tadi. Kalau gue sih lebih ke menghargai sesama gitu loh. Karena kita nggak bisa dong membeda-bedakan mereka gitu. Kita tuh sama, kita manusia, nggak bisa kita dibeda-bedain gitu. Itu yang kedua, dan rasis tuh nggak ada di Indonesia, nggak diperbolehkan ya teman-teman. Oke, jauh dari kata olahraga. Lu pernah nggak sih kayak bertindak rasisme ke orang gitu? Lebih halus aja, jujur aja. Iya, gue pernah. Gue lagi kesel misalnya, habis itu gue rasis kan. Gue ngomong kayak, lu jelek banget, lu pendek begini. Nah, itu kan sebuah rasis ya teman-teman, tidak diperbolehkan ya teman-teman. Nah, itu tuh salah satu contohnya, dan gue tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Karena itu rasis banget, gak baik. Oke, jadi itu nggak baik ya. Perilaku rasisme itu sebenarnya nggak baik gitu. Kalau lu gimana Rik? Apa nih? Gua apa tuh? Di dalam olahraga lu pernah lu ngerasisin temen lu sendiri gitu loh? Atau mungkin ngerasisin pelatih lu karena lu kesel gitu? Gimana? Oke, ya ini bukan di bidang olahraga sih ya. Maksudnya di bidang olahraga sih. Gua for your information ya, gua tuh atlet taekwondo. Jadi gua itu juga bukan bertindak sebagai pelaku gitu ya. Mungkin gua sebagai korban dari rasisme itu sendiri ya. Soalnya rata-rata pemain taekwondo atau ya atlet taekwondo itu kan bisa dibilang tinggi-tinggi kan sih. Benar. Betul kan? Ya gua mungkin 170 cm ini mungkin bisa terbilang pendek lah ya di kalangan atlet taekwondo gitu. Nah, ada suatu ketika mungkin itu memang lagi panas-panasnya gitu dan gue juga lagi merasakan kekalahan di situ ya. Jadi teman gue bilang kayak, lu kalah ya? Itu sih lu makanya pendek katanya gitu. Itu kan mungkin sebuah bentuk rasisme juga ya. Nah di situ kayak, apaan sih nih orang gitu? Gue lagi kalah gitu loh kan. Harusnya kan dikasih motivasi, dirasisin gitu ya teman-teman. Jadi gimana ya? Walaupun orang yang tidak merasakan kekalahan pun kalau kita rasisin kan sakit hati, apalagi orang yang salah gak sih? Kayak lu makanya jangan pendek kayak gitu. Jadi apa yang salah dari gue gitu kan? Gue terakhir emang seperti gini gitu loh. Itu sih menurut gue. Jadi ya gue bukannya jadi pelaku gitu, tapi gue jadi bisa dibilang gue korban dari rasisme itu sendiri. Kayak gue merasanya sampai sakit hati. Namanya ya gak enak sama dia ya gitu. Oke teman-teman, jadi di sini ada pelaku dan korbannya teman-teman. Jadi yang tadi dari yang tadi dikasih tahu, kalau misalkan gue tuh pernah jadi pelaku rasisme, kalau Arif pernah jadi korban dari rasisme. Nah teman-teman, jadi kalau tadi kita habis ngobrol berdua aja ya sebenarnya kita ada bintang tamu teman-teman. Kita ada narasumber juga. Tunggu kita panggil ya.
Oke. Oke teman-teman, kita kedatangan narasumber nih teman-teman. Kenalin dulu dong siapa namanya? Gue Muhammad Muhammad dari salah satu mahasiswa di Untirta. Oke. Untuk jurusan apa nih? Gue kebetulan jurusan ilmu keolahragaan. Oke. Benar. Jadi teman-teman, karena kita emang lagi fokusnya ya mengarah ke olahraga gitu kan. Gue mau tanya nih, untuk Anda sendiri fokusnya emang ke olahraga apa ya? Gue sih lebih ke cabur futsal. Futsal banyak banget tuh ya masalah-masalah atau kontra-kontranya gitu lah ya. Kalau rasisme, pernah nggak sih kayak mendengar futsal tuh mempermasalahkan rasisme? Pernah. Dari kita kan tadi udah bahas sepak bola ya. Kalau dari diri sendiri, pernah nggak sih menjadi pelaku atau mungkin korban dari adanya rasisme? Gue sih, gue cerita aja sih. Gue waktu itu ada kesempatan di salah satu turnamen di situ kebetulan lagi di final. Iya. Tahu sendiri punya pressure dari wasit, dari supporter, dari pemain lawan dan lain-lain. Kebetulan di situ gue baru main dan emang berat badan gue emang agak tinggi daripada apalagi naiknya. Terus gue baru main di situ dapat tekanan dari supporter. Gendut. Bayangin gue baru main aja langsung dikata-katain gitu sama supporter. Jadi menurut gue kayak walaupun ini ngasih siwar buat apa ngasih tekanan buat kita, tapi seharusnya bisa lebih bukan ke fisik mainnya kayak buat permainannya atau apanya boleh lah. Gue mesti soalnya kalau misalnya masalah kayak meledek atau di permainan, tapi kalau udah ke fisik kayak parah banget. Itu yang parah banget. Nah, kan dari persoalan rasisme yang udah lu dapetin dari supporter lu tuh, lu ada nggak sih kayak motivasi dari ledekan itu, ada nggak sih motivasi yang bikin lu tuh jadi semangat gitu? Gue mau kurus nih, gue mau ini nih biar supporter tuh lebih gimana gitu ya? Untuk saat itu gue langsung jadiin itu sebagai motivasi tambahan untuk lebih main all out di final itu. Kebetulan juga gak lama dari situ gue membuktikan gitu kalau misalkan gue walaupun berat badan gue lebih dari yang lain, gue lebih gendut lah atau apa, tapi gue bisa mengeluarkan permainan gue dengan baik di situ. Terus gue bisa berkontribusi menyumbang gol dan bisa membantu tim gue juara di final. Itu lah yang bisa membuktikan gitu loh ke mereka kalau misalnya lu tuh gak kayak gini sebenarnya. Walaupun gue gendut, tapi gue punya skill di sini nih. Itu jadi salah satu motivasi gue pas saat itu buat menangkan hal itu. Oh iya, kan lu pernah nih jadi korban. Lu pernah juga nggak sih jadi pelakunya gitu? Pelaku ada rasisme ini gitu. Pernah sih sebagai orang biasa yang berteman dengan banyak orang ya. Itu beda-beda. Lagi orang udah kenal udah walaupun udah nggak asik tapi menurut orang lain mungkin itu rasis ya, kayak dengan lu botak sini botak lu gitu. Itu salah satu itu tapi namanya udah temen dekat banget jadi nggak baper atau terasa tersinggung. Tapi mungkin itu buat suatu orang itu bisa motivasi. Ya, kalau orangnya nggak ngerti apa yang apa hubungan lu dengan si orang tersebut ya, kayak gitu bisa lain. Oh iya nih, rasis kan nggak perlu yang namanya berbentuk dengan warna kulit, ras, gimana? Lu Adin ya, tadi namanya Adin ya? Ya. Ini umur berapa ya? Menurut saya sih bahas. Umurnya kan ada tuh kayak misalnya orang yang mungkin dia telah masuk sekolah naik ya, dan mungkin bisa dia nggak akhir ya, ya 3 tahun beda tahun. Jadi ada aja tuh kan yang bilang kayak, wih lu tua gitu karena perbedaan masalah umur ini nih. Nah menurut anda sendiri umur itu sudah rasis nggak? Gua enggak sih. Dulu pas Walaupun mungkin beberapa orang dia merasa tersinggung karena disebut tua atau apa, tapi itu tuh sebuah fakta. Itu sebuah fakta, bro. Di garis bawahin sini fakta. Jadi kita ya kalau ngomong apa-apa walaupun tersinggung tapi menurut gue kayak itu bukan termasuk rasisme sih ya. Soalnya emang kenyataannya dia beresik itu dan mungkin dia ngomong kayak gitu karena emang orang lain melihat dia lebih dewasa atau lebih tua dari dia.
Jadi menurut gua kayak itu bukan masuk rasisme menurut gua. Oke. Kalau menurut lu Nas, tindakan rasis seperti apa sih yang menurut lu udah kayak parah banget gitu loh? Oh ya, menurut gua tindakan rasis paling parah tuh pokoknya membeda-bedakan yang berkulit hitam sama berkulit putih. Terus yang kayak Kristen sama Islam punya agama-agama gitu. Dan maaf banget ya teman-teman, nah itu mungkin rasis yang paling parah sih ya. Mereka kayak, ih orang Islam itu gak boleh gini gitu. Iya, apalagi orang Kristen gini gitu. Padahal kita butuh tuh gitu loh, di agamanya itu boleh atau tidak gitu, atau nanti diperbolehkan kita tahu itu. Oke. Nah terus kalau menurut lu Dim, gimana nih? Pertanyaan sama kayak gendut tadi, kayak ini apa gimana? Itu Jadi apa hal rasisme yang menurut lu paling lu nggak bisa terima itu? kalau menurut gue ya, salah satunya emang sekarang yang kata sekarang itu udah banyak banget sekarang, malah itu sekarang jadi joke, jadi bercandaan kemana-mana bahasa agama tuh Gak bener ya. tapi gue paling udah terima tuh kalau misalkan udah rasis ke orang tua. Itu lebih parah Gue paling lagi. gak terima kalau misalkan soalnya emang agama emang penting ya, tapi menurut gue kalau udah bawa orang tua kayak udah Sama pentingnya lah gitu. lebih parah budaya agama menurut gua, karena ya emang orang tua kita masa mau dirasisi sama orang sih, siapa yang terima. Dan situ gua paling nggak terima kalau misalnya udah rasis sama orang. Contohnya kayak misalkan orang tuanya yang ada kekurangan kayak nggak bisa jalan atau gimana ya, nah itu kadang anak kecil sekarang tuh itu jadi rasisme, jadi bahan-bahan olok-olokan temannya, bapak lu mau pincang, bapak lu nggak bisa jalan. Itu nggak benar ya teman-teman. udah nggak bisa tolerir kan itu. Jangan dicontoh ya teman-teman, itu nggak baik. Apa sih yang bakal lu lakuin kalau misalnya hal itu terjadi ke lu? Kayak mungkin ada seorang bocah yang ngatain bapak atau orang tua lu gitu, bapak lu pincang lu gitu, apa yang lu lakukan? Kalau gua ketemu langsung si orang itu kayak gua bakal bilangin ke anaknya Secara baik-baik. gua bilangin kalau misalkan jangan kayak gitu, itu tuh nggak baik, soalnya kan orang tua kan gini itu baik buruknya orang tua itu orang tua kamu orang tua yang ngelahirin kamu, masa kamu mulai orang tua temen gini. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yang bakal dibacakan sama Arfi tentang rasisme ya teman-teman. Kesimpulannya apa nih? Jadi teman-teman, sebagai manusia yang paham akan nilai Pancasila, kita harus senantiasa mengamalkan sila-sila dari Pancasila. Salah satunya adalah tidak bertindak rasis. Betul. Rasis bisa memicu rusaknya persatuan dan pengakuan negara kita, serta bisa dengan mudah membuat negara lain memandang kita rendah karena hilangnya rasa percaya akan kesatuan dan persatuan. Sama halnya dengan olahraga nih, kita tadi membahas olahraga. Kita harus menghilangkan budaya rasis yang seringkali dijumpai dalam olahraga, entah itu dalam olahraga prestasi maupun olahraga pendidikan. Menjadikan warga Indonesia yang demokratis, kritis, cerdas, dan aktif. Akan tetapi diharapkan tetap berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis. Dan mengembangkan budaya demokrasi yang memiliki adab, yaitu fleksibilitas, toleransi, dan tanggung jawab. Betul. Oke teman-teman, for information juga, rasisme itu sebenarnya nggak cuma dari warna kulit aja ya teman-teman. Ternyata dari cerita narasumber kita pun banyak gitu rasisme yang lain. Betul. Gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu saja tentang ngobrolin tentang rasisme yang ada di Indonesia serta menyangkut ke dalam olahraga gitu ya. Betul. Nah, terima kasih juga kepada Dr. Ujang Jamaluddin, SPD MSI MPD telah menjadi dosen pengampu kita pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 17 izin untuk pamit dan undur diri. Saya Arif Rahman dan Saya Syahna Syaulia Ratu Utomo. serta narasumber kita Muhammad Ibrahim. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.